Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak semua, apakah anak-anak ibu sudah siap belajar? Siap. Sudah siap ya? Oke. Baik, ibu akan mengambil absen dulu. Siapa yang tidak hadir anak ibu? Maria. Apa kabar Maria? Tidak ada kabar. Maria. Kemudian? Ya, satu lagi? Dua orang aja. Oke. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelumnya ibu bertanya dulu ya. Apa masih ingat Anda semua tentang pembelajaran sebelumnya? Apa materi kita sebelumnya? Itu mengenai pengukuran. Pengukuran dengan apa kemarin? Dengan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Oke. Dengan mistar, kan sudah secara teori kan sudah ibu terangkan kemarin ya. Dengan mistar langsung diukur secara langsung ya. Kemudian dengan jangka sorong dan mikrometer sekrup, bagaimana kemarin? Bagaimana cara mengukur dengan jangka sorong? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa yang kita ukur dulu? Nah, kemudian apa lagi? Melihat skala Noniusnya. Kemudian bagaimana cara mencari hasil pengukurannya? Dijumlahkan skala utama dan skala Nonius. Betul Aris? Betul. Untuk ketelitian jangka sorong berapa? Masih ingat? 0,1 apa satuannya? Milimeter. Kalau untuk mikrometer sekrup? 0,01 satuannya milimeter. Oke, Ibu berharap Anda semua sudah memahami. Ketik join kahot, kemudian ketik pinnya 4830071. Di Silka Ramadhani. Di posisi atas, dilanjut dengan Junika. Ayo semangat ya, semangat. Kita lihat nanti siapa yang posisi teratas dari tes awal ini. Baik Anda semua, kita lanjutkan materi pembelajaran kita yaitu pengukuran dengan menggunakan alat ukur mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita, yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam alat ukur berdasarkan besaran yang akan diukur. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menggunakan alat ukur yang sesuai dengan benda yang akan diukur. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menentukan hasil pengukuran dengan alat ukur. Yang keempat, peserta didik dapat melakukan percobaan untuk mengukur kedalaman, diameter, tebal dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup, serta menentukan hasil pengukurannya. Kemudian, peserta didik dapat menyajikan hasil pengukuran dan melakukan pengolahan data dengan aturan angka penting dan notasi ilmiah. Selanjutnya, membuat kesimpulan dari hasil percobaan, kemudian nanti Anda presentasikan per kelompok di depan. Oke. Kemudian, profil pelajar Pancasila yang kita harapkan yaitu yang pertama adalah mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi Anda nanti dalam praktek harus mandiri, bergotong royong, kerjasama nanti per timnya, kemudian bernalar kritis dan kreatif.
Profil pelajar rahmatan lil alamin itu berkeadaban, dinamis, dan inovatif. Sarana dan prasarana yaitu alat yang akan kita siapkan, itu alatnya mistar, jangka sorong, mikrometer, sekrup. Itu alat yang akan kita gunakan untuk mengukur benda-benda yang akan kita ukur. Baik Ananda semua, pernahkah Ananda mengukur? Pernah. Apa yang Anda ukur? Apanya? Diameter apa? Diameter pena. Kemudian apa diukur lagi? Panjang buku. Apa lagi? Tebal buku. Apalagi panjang meja gitu ya. Kemudian tinggi meja. Kan itu yang disebut dengan mengukur. Ya. Jadi, apa itu pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang telah ditetapkan sebagai standar. Ya, baik itu satuannya maupun besaran-besaran yang diukur. Kemudian kita lihat yang pertama, lihat gambar ini. Ini mengukur apa ini? Mengukur berat badan. Dengan apa? Dengan timbangan. Kemudian ini? Mengukur tinggi badan. Dengan apa mengukur tinggi badan biasanya? Dengan meteran gitu ya. Kemudian ini mengukur apa ini? Mengukur waktu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya alat ukur. Nah, apa itu alat ukur? Apa itu alat ukur? Alat yang digunakan. Oke, Aris. Alat yang digunakan untuk mengukur satu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur satu benda. Nah, kita lihat yang pertama mistar ya. Mistar. Kita lihat ini ada pengukuran terhadap panjang pena dengan mistar. Ya, kalau dengan mistar kita langsung saja ya, kita langsung mengukur. Kita lihat berapa hasil pengukurannya. Nah, kita lihat itu hasil pengukurannya berapa itu? Kira-kira 9. Pas 9 ya. 9,0. Kita lihat. Ya. Hasil pengukurannya 9,0. Ya, lebih kurang 0,05 setengah dari ketelitian dari mistar. Ketelitian mistar berapa kemarin? 1 apa? 1 milimeter. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu jangka sorong ya. Jangka sorong. Nah, ini bentuknya jangka sorong. Kemarin kita hanya secara teori ya, secara teori Bu terangkan. Kemudian kita latihan-latihan soal. Nah, bagaimana mengukur jangka sorong itu kan belum bisa Ananda lakukan ya, Nak. Bahkan Ananda bilang kemarin melihat jangka sorong baru belum pernah ya. Belum pernah melihat jangka sorong. Nah, ini bentuk jangka sorong. Kalau kita lihat nih alatnya. Ini alatnya jangka sorong ya. Nah, ini jangka sorong. Ya. Nah, pernah Ananda melihat fungsi dari jangka sorong digunakan orang? Pernah? Pernah enggak? Belum pernah ya? Belum. Jadi ini sangat berguna. Apalagi bagi orang-orang yang teknik itu ya. Ini jangka sorong ini untuk mengukur diameter besi ya, mungkin di dalam bangunan orang borongan itu kadang supaya tidak dikecoh sama borongan ya, maka kita harus mengukurnya diameter besi itu cocok enggak dengan yang sudah ditentukan. Bisa diukur dengan jangka sorong. Bisa juga mengukur diameter kawat ya. Kemudian diameter apa lagi? Diameter koin. Nah, ini fungsinya ya. Nah, jangka sorong kita lihat ya, ini dia jangka sorong ini dia punya 2 skala ya. Nah, kita lihat ini. Kita lihat ini jangka sorong. Ini rahang pengatur garis tengah dalam. Ya, rahang ini dia. Garis tengah dalam ini rahangnya ya. Kemudian yang di bawah rahang pengatur garis tengah luar. Nih. Ini untuk bagian dalam, ini untuk bagian luar. Kemudian skala utama, mana yang skala utama? Secara teori kan Ibu menerangkan skala utama ini, skala nonius ini kan itu. Ya, jadi di alatnya ini yang skala utama, yang bagian atas ini. Yang ketiga yaitu mikrometer, sekrup. Nah, ini dia bentuk mikrometer, sekrup. Ya. Ini alat kita ya.
Nah, mikrometer sekrup juga mempunyai berapa skala? Dua skala. Skala apa? Skala utama dan skala nonius. Ya, mana skala utamanya? Ya, ini ya. Ini yang skala utama. Di alat ini kita putar. Yang diputar ini adalah skala noniusnya. Ya. Ini skala utamanya. Ini skala utama. Ya, dalam satuan apa skala utamanya, Nak? Dalam milimeter. Ini skala noniusnya. Berapa ketelitian dari mikrometer sekrup? 0,01 milimeter. Oke. Ini landasan poros, ini porosnya, kunci poros. Ini roda gigi ya. Selubung dalam skala utama, selubung luar skala utama. Ya, kemarin sudah bisa ngerjakan dalam bentuk soal ya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, coba Ananda baca berapa hasil pengukurannya. Berapa skala utamanya? Berapa? 19. 19 ya skala utama. 19 apa? 19 milimeter. Skala noniusnya berapa? 12 ya. 12 dikalikan ketelitiannya. Jadi berapa jadinya hasil pengukurannya? 19,12. Oke, Ibu berharap secara teori Ananda sudah bisa mencari hasil pengukuran baik itu mistar, jangka sorong maupun mikrometer sekrup. Nah, sekarang Ananda Ibu bagi per kelompok, kita langsung praktek dengan alat ukur 3 tadi. Silakan duduk pada kelompok masing-masing. Sebelum Ananda melakukan praktek dengan alat, Ibu akan menjelaskan dulu langkah-langkah praktikumnya. Yang pertama kita lihat ini alat yang Ananda ukur nanti ada buku, ada botol, ada koin, ada kelereng. Nah, Anda awali dulu dengan identifikasi masalah. Masih ingat langkah-langkah metode ilmiah ya? Masih kan ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang Ananda lakukan dulu. Contoh, apakah buku itu bisa diukur dengan jangka sorong? Ya, kita kan identifikasi masalah. Kita nak tahu nanti ternyata tebal buku tidak bisa diukur dengan sorong. Kita nggak tahu, nanti prakteknya baru bisa terjawab. Ya, atau apakah kelereng bisa diukur dengan mistar? Itu identifikasi kita. Paham ya? Paham. Setelah identifikasi, nah kita lakukan hipotesis ya. Kita lakukan hipotesis. Nah, ini dia. Bagaimana hipotesisnya? Oh, kelereng itu bisa diukur dengan mikrometer sekrup misalnya. Oh, ketebalan koin itu bisa diukur dengan mistar misalnya. Itu hipotesisnya ya. Paham ya, Nak? Paham ya? Nah, kita lanjutkan. Alat dan bahan itu udah jelas itu ya, alat dan bahannya. Kemudian baca LKPD-nya. Baca langkah-langkahnya, kemudian lakukan prakteknya, isi tabelnya ini. Ya, isi tabel yang telah tersedia di LKPD. Ya, ini misalnya jangka sorong, mikrometer sekrup. Misalnya diameter apa? Diukur dengan jangka sorong, berapa skala utamanya, berapa skala noniusnya, kemudian tentukan hasil pengukurannya. Oke? Nah, kita lihat ke bawah nanti ada pertanyaan-pertanyaan bahwa dengan pelajari pengukuran kita dapat belajar tentang sikap bertanggung jawab pada hidup kita. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia akan ditimbang di akhirat. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Surat Ar-Rahman ayat 9. Jadi pengukurannya itu integrasi dengan Al-Quran ya. Kita harus seimbang dalam mengukur. Ya, jangan berlebih, jangan kurang. Oke, paham Anda? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau tidak, Ibu bagikan LKPD, alat-alat ukurnya dan benda yang akan diukur. Nih. Kelerengnya ya. Buka alatnya. Ini dibuka LKS-nya, kalian ngisi. Buka LKS.
Kerjasama ya, nanti dinilai kerjasama kelompoknya ya. Silakan diukur sesuai prosedur LKPD-nya. Ada masalah, Nak? Ada masalah? Nggak. Ya, langsung diukur. Kalau ada kendala, ditanya ya, Nak ya. Ini ukur apa, Nak? Diameter kelereng. Nah, berapa skala utamanya? Iya, skala ini. Ini skala utamanya. Berapa? Jadi sebelum bertemu 0 ini ya. Berapa tuh? 1,6. Ya, catat 1,5. Nah, baca skala Gaussian lebih. Ini apa? Dia tebal koin. Berapa skala utamanya? Ini 1 mili ini ya. Ini 1 ya, garis utama 1. Kalau Gaussian mah? Ini 10, 14 ya. 15 kalau nggak lewat. Dicatat berapa skala utamanya? 1 mili, skala utama Gaussian 14. Kalikan ketelitian alatnya berapa? 0,01 ya. Kemudian cari HP-nya, enak ya. Ada masalah Aris, kelompok Aris? Tidak? Hah? Diisi. Mengukur, nah ini kan diameter botol diukur. Nah, apa yang baca dulu? Skala utamanya ya. Nah, mana yang skala utamanya? Di atas ini kan? Ya, berapa? Tapi sebelum bertemu 0 pada skala nonius ini ya. Berapa tuh? 3,6 3,7 ya. Nah, 3,7 cm. Kalau jangka sorong skala utamanya dalam cm. Kemudian skala nonius ada yang segaris antara skala utama dan skala nonius. Garis berapa tuh? 3 garis 6 nih ya. 6 dikalikan dengan ketelitian alatnya. Berapa ketelitian alat jangka sorong? 0,1 ya. Nah, dicatat, kemudian tentukan hasil pengukurannya ya. Oke, sip. Dalam bentuk gambar ya. Tapi dalam LKS tetap dilakukan pengukurannya sesuai dengan prosedur LKS ya. KPD-nya. Oke. Oh, hobi menggambar ya. Mantap. Itu diameter kelereng. Oke. Sudah siap melakukan pengukuran anak Ibu? Siap, Bu. Sudah siap. Nah, sekarang silakan presentasi per kelompok. Sekarang Ibu tanya, siapa yang siap? Kelompok mana yang siap dulu untuk presentasi? Kok kami, Bu. Oke, silakan pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, mengidentifikasi. Apakah buku bisa diukur dengan mistar? Apakah botol bisa diukur menggunakan jangka sorong? Apakah koin bisa diukur menggunakan mikrometer sekrup? Apakah kelereng bisa diukur dengan mikrometer sekrup? Dan hasil hipotesis yang diperoleh adalah buku bisa diukur dengan mistar, yaitu mengukur panjang. Botol bisa diukur menggunakan jangka sorong, yaitu mengukur diameter dan kedalamannya. Dan koin bisa diukur dengan mikrometer sekrup, yaitu mengukur tebal koin. Kelereng bisa diukur menggunakan mikrometer sekrup dan jangka sorong, yaitu diameter kelereng. Setelah melakukan hipotesis, kami melakukan praktikum atau penelitian atau pengukuran yang sebenarnya. Yang pertama, diameter kelereng. Diameter kelereng tidak dapat diukur menggunakan mistar, tetapi bisa diukur menggunakan jangka sorong dan diameter dan mikrometer sekrup.
skala utama jangka sorong adalah 1,5 cm. Skala Noniusnya 0,06 cm yang sudah dikalikan dengan ketelitian alat 0,01 mm. Hasil pengukuran skala utama ditambah skala Nonius adalah 1,56 cm. Oke. Dan begitu Lanjut. juga dengan mikrometer sekrup. Dan yang kedua ada tebal buku. Tebal buku tidak dapat diukur menggunakan mistar, tetapi bisa diukur dengan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Skala utama dari mikrometer sekrup adalah 2 mm dan skala Noniusnya adalah 0,12 mm yang sudah dikalikan dengan ketelitian alat 0,01 mm. Hasil pengukuran yang diperoleh adalah skala utama ditambah skala Nonius 15 mm. Skala utama dan ditambah skala Nonius 15,2 mm. Yang ketiga ada panjang buku. Panjang buku tidak dapat diukur dengan jangka sorong dan mikrometer sekrup, tetapi bisa diukur menggunakan mistar. Hasil yang diperoleh adalah 24,9 cm. Yang keempat ada diameter botol. Diameter botol tidak dapat diukur menggunakan mistar dan mikrometer sekrup, tetapi bisa diukur menggunakan jangka sorong. Hasil skala utamanya adalah 1,2 cm dan skala Noniusnya 0,06 cm yang sudah dikalikan dengan ketelitian alat. Hasil pengukuran skala utama ditambah skala Nonius adalah 1,26 cm. Yang kelima ada kedalaman botol. Kedalaman botol tidak dapat diukur menggunakan mikrometer sekrup, tetapi bisa diukur menggunakan mistar dan jangka sorong. Hasil mistar adalah 8,7 cm dan hasil skala utama jangka sorong adalah 8,4 cm dan skala Noniusnya 0,07 cm yang sudah dikalikan dengan ketelitian alat 0,01 mm. Hasil pengukuran skala utama ditambah skala Nonius adalah 8,47 cm. Yang keenam ada tebal koin. Tebal koin tidak bisa diukur menggunakan mistar, tetapi bisa diukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Hasil skala utama mikrometer sekrup adalah 1 mm dan skala Noniusnya 0,19 mm yang sudah dikalikan dengan ketelitian alat. Hasil pengukuran skala utama ditambah skala Nonius adalah 1,19 mm. Dan yang pertama, bagaimana cara mengukur dengan mistar jangka sorong dan mikrometer sekrup? Mengukur dengan mistar adalah dengan cara meletakkan benda dan alat pengukuran dan dilihat hasil benda tersebut. Kalau dengan jangka sorong, menjepitkan benda dan dengan jangka sorong dan dilihat skala utama dan Noniusnya. Oke, mantap. Kalau menggunakan mikrometer sekrup, menjepitkan benda tersebut sekuat-kuatnya, lalu dilihat hasil skala utama dan skala Noniusnya. Alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi adalah mikrometer sekrup. Alasannya karena memiliki ketelitian 0,01 mm. Hal penting yang dapat kami peroleh dari pembelajaran ini adalah kami bisa mengukur menggunakan 3 alat, yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita beri aplaus untuk pindah kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi kita sudah mendengar perwakilan dari kelompok 4 yang menjelaskan hasil pengukuran dari LKPD mereka. Maka berdirinya saya di sini ingin memperagakan cara mengukur diameter kelereng menggunakan mikrometer sekrup. Namun kami juga telah melakukan pengukuran dan itu semua tertera dalam LKPD kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pengukurannya. Langkah pertama ialah kita jepitkan kelereng ini di antara kedua besi ini. Setelah itu
dapat kita baca skala utamanya. Di sini skala utama dari diameter kelereng ini ialah 16 mm. Lalu kita juga bisa membaca skala Noniusnya. Di sini skala Nonius yang dapat kita lihat ialah di angka 36. Lalu bedanya antara skala Nonius dan skala utama ialah kalau skala Nonius harus dikalikan dengan ketelitian alat, yang mana ketelitian dari mikrometer sekrup ialah 0,01 mm. Maka 36 tadi harus dikalikan dengan 0,01 dan didapatkan hasilnya 0,36. Langkah yang ketiga, setelah kita mendapatkan skala utama dan skala Noniusnya, kita perlu mencari yang namanya hasil pengukuran. Yang mana hasil pengukuran ini kita dapatkan dengan cara menjumlahkan antara skala utama dan skala Noniusnya. Penjumlahan antara skala utama dan skala Nonius dengan angka 16 ditambahkan dengan 0,36 dan mm dan didapatkan hasilnya 16,36 mm. Jadi dapat kita simpulkan diameter kelereng ini dengan panjangnya adalah 16,36 mm. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita beri aplaus untuk Sakif kelompok 1. Ya, berbeda presentasinya ya. Kalau Sakif dia mempresentasikan bagaimana mengukur dengan alat ukur. Namun semua yang benar diukur tetap dilakukan pengukurannya ya, Sakif ya. Ya, Bu. Oke. Ada pertanyaan untuk Sakif? Tidak ada? Kalau tidak silakan duduk Sakif. Nah, kelompok selanjutnya adalah siapa yang kelompok selanjutnya? Kelompok 3 ya. Silakan Aris. Kelompok 2 ya Aris ya. Ya, silakan Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengukuran benda menggunakan alat pengukur, yaitu ada mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Berbeda dari kelompok 1 dan kelompok 4 yang menampilkan presentasinya dengan menjelaskan hasil diskusinya satu persatu, dan kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusinya dengan memperagakan pengukuran benda menggunakan mikrometer sekrup. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami menggunakan gambar. Oke, mantap. Berbeda ya. Pada gambar tertera pengukuran diameter kelereng menggunakan mikrometer sekrup. Dan pengukuran benda-benda yang lain telah tertera pada LKPD. Hasil pengukuran diameter kelereng yang kami dapatkan yaitu skala utamanya adalah 16 mm, skala Noniusnya adalah 36 mm dikali ketelitian alat 0,01 mm sama dengan 0,36 mm. Hasil pengukurannya yaitu skala utama ditambah skala Nonius sama dengan 16 mm ditambah 0,36 mm sama dengan 16,36 mm. Sekian presentasi dari kelompok 2, lebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus untuk Aris kelompok 2 ya, yang mempresentasikan yang berbeda ya. Mungkin Aris hobi menggambar ya. Ya, Bu. Sehingga dituangkan dalam bentuk gambar. Namun pengukuran yang lain ada ya di LKPD ya? Ada, Bu. Oke. Ada yang bertanya? Tidak ada, silakan Aris duduk ke tempatnya. Nah, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 2 tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu bertanya dulu. Ada yang bertanya enggak? Ada yang masih ragu? Ya? Bu, bagaimana cara mengukur skala Noniusnya, Bu? Skala Nonius dari jangka sorong mikrometer sekrup. Ya, Bu. Jangka sorong. Ya, tadi kan sudah ini ya. Skala Nonius ini masih belum paham kelompok 2 ya Aris ya temannya. Jadi skala Nonius kita cari, misalnya kita ukur diameter botol. Nah, kita jepitkan ini, kemudian kita baca skala utama. Skala utama dia bisa baca tadi ya, yang ditanya skala Nonius. Nah, cari garis yang berdempet antara skala utama dengan skala Nonius, yang segaris.
tapi bacanya skala bawah. Ya, bacanya skala bawah. Nah, nanti dikalikan dengan ketelitian alatnya. Nah, kita catat. Setelah itu baru kita menjumlahkan skala utama dan skala Nonius untuk mencari hasil pengukurannya. Paham ya, Nak ya? Oke. Ada lagi yang bertanya? Tidak? Nada? Kalau tidak, Ibu minta salah satu Ananda untuk bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang bisa? Silakan. Sakir, silakan Sakir. Sini aja berdiri. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran ini, kami semua bisa mengukur menggunakan tiga alat tersebut, tingkat, jangka sorong, dan mikrometer sikrom. Dan terima kasih pada guru, karena guru kami telah bisa mengenal menggunakan tiga alat ini, karena kami juga belum pernah menggunakan alat ini. Oke, sama-sama Sakir. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Ada yang lain? Enggak, kalau enggak. Jadi untuk pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Namun karena pembelajaran ini terakhir, besok kita UH ya, siap-siap untuk UH. Ya. Kemudian untuk lebih pahamnya, maka Ibu kasih tugas di rumah. Ananda kerjakan LKS halaman 69, yaitu tentang pengukuran juga ya. Halaman 69, soal nomor 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 4 soal saja ya. 4 soal saja yang ada di LKS Ananda. Oke? Baiklah Ananda semua, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dan marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.